Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang mana di sini saya akan menjelaskan perkembangan investasi syariah di Indonesia dan apa dampak dari investasi tersebut pada masa Covid. Yang mana ini merupakan tugas akhir dari semester saya di MK Manajemen Investasi Syariah. Langsung saja, investasi istilah yang sudah tak asing lagi kita dengar di telinga, yang mana investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah investasi yakni penanaman modal biasanya dalam jangka waktu panjang untuk pengadaan aktivitas lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Contohnya investasi antara lain saham, suku, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksadana. Dan bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian emas, tanah, perhiasan, hingga menjalankan bisnis. Investasi sendiri bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan sederhananya. Pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun sebelum COVID-19 perekonomian diselimuti antara Amerika Serikat dan Eropa. Tidak hanya perekonomian global yang masih positif sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat. Pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300, hal ini adalah salah satu capaian yang baik di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5 sampai setengah persen. Kemudian regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderung lebih stabil, dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Yang mana kondisi pasar modal setelah pandemi virus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan sekitar awal atau pertengahan Maret mengenai COVID-19 yang mulai meluas dari wilayah Jepang, Korea, dan negara Singapura, dan termaksud Indonesia yang paling dekat dengan Indonesia, sehingga penurunan ini menyebabkan kita mengalami penurunan sampai di level 4.000, yang mana penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melibatkan bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani COVID-19 ini, sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen itu ada pada investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal, sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Dan adapun dampak dari COVID-19 ini, penggerakan pasar modal apabila
investasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Ketika PSBB terjadi, banyak perusahaan-perusahaan yang kolap. Jika kita lihat pada hari ini, perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal yang berperan di bidang prawisata semuanya negatif, sehingga kalau kita lihat tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi COVID-19 ini, namun juga aspek real dan fundamental ikut terkena imbasnya, sehingga wajar saja harga saham sempat jatuh, atau bahkan sekarang harga sahamnya tidak stabil atau sebaik sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan di tingkat kondisi pandemi saat ini, namun perusahaan telekomunikasi dan kinerja justru membaik pada pandemi ini. Selama pandemi ini, perusahaan Telkomsel, XL Indonesia, Indosat memiliki laba yang luar biasa karena pemakaian internet selama work from home dan belajar dari rumah semakin tinggi. Sukses makmur juga cukup baik karena meskipun pandemi ini melanda, kinerja perusahaannya tetap naik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Indofood memproduksi kebutuhan dasar yang saat ini juga dibutuhkan. Maka dari masa pandemi ini, pandemi COVID ini, ada juga saham-saham yang naik, tapi ada juga saham-saham yang turun dikarenakan akibat COVID ini. Nah, inilah penyampaian tugas saya. Jika terdapat kesalahan atau terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian saya selaku penyampai mengucapkan beribu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.